emulsi adalah sistem emulsi yang transparan, tembus cahaya, dan merupakan dispersi minyak air yang distabilkan oleh lapisan film dari surfaktan atau molekul surfaktan yang ukuran dropletnya itu 50 nanometer sampai dengan 500 nanometer. Nanoemulsi telah diterapkan dalam berbagai industri farmasi, diantaranya untuk sistem penghantar transdermal. Bahan atau unsur yang potensial dalam beberapa produk perawatan tubuh dan pembawa yang baik pada obat sehingga dapat meningkatkan bioavailabilitas obat dalam tubuh. Pada nanoemulsi, termodinamika yang stabil itu antarmukanya yang sangat rendah, dari 10 pangkat minus 2 mm per meter sampai dengan 10 pangkat minus 4 mm per meter, sehingga membuat energi antaraksinya itu tetesnya diabaikan. Kemudian memberikan energi bebas yang sangat rendah itu dapat membuat dispersi secara termodinamikanya stabil. Ukuran droplet nanoemulsi yang kecil itu dapat membuat nanoemulsinya ini stabil sehingga secara kinetik dapat mencegah terjadinya creaming. Sistem nanoemulsi. Nanoemulsi memiliki keuntungan sebagai berikut. Ukuran tetesan sangat kecil, menyebabkan penurunan pada gaya gravitasi dan gerak Brown yang mungkin cukup untuk mengatasi gravitasi. Hal ini berarti tidak terjadi creaming selama penyimpanan. Ukuran tetesan yang kecil mencegah terjadinya fluktuasi dan memungkinkan sistem untuk tetap tersebar tanpa adanya pemisahan, serta dapat mencegah coalescence. Yang ketiga itu nanoemulsi. Nanoemulsi itu cocok untuk penghantaran bahan kulit. Luas permukaan yang besar dari sistem emulsi memungkinkan penetrasi yang cepat dari bahan aktif. Dan yang keempat, karena sifatnya transparan dan fluiditasnya atau pada konsentrasi minyak yang sesuai, dapat memberikan estetika yang menarik dan menyenangkan saat digunakan. Yang kelima, karena ukuran yang kecil, nanoemulsi dapat melewati permukaan kulit yang kasar dan dapat meningkatkan penetrasi obat. Yang keenam, ukuran tetesan yang kecil memudahkan penyebarannya dan penetrasi mungkin dapat ditingkatkan karena tegangan permukaan dan tegangan antarmuka yang rendah. Yang terakhir, penggunaan nanoemulsi sebagai sistem penghantaran dapat meningkatkan efektivitas obat sehingga dosis total dapat dikurangi dan dengan demikian meminimalkan efek samping. Yaitu kekurangan sistem nanoemulsi. Ada 4. Yang pertama, penggunaan konsentrasi besar surfaktan, kosurfaktan yang diperlukan untuk menstabilkan nanodroplet. Yang kedua, yaitu kapasitas larut terbatas untuk melarutkan zat yang memiliki titik lembut tinggi. Yang ketiga, surfaktan yang digunakan tidak boleh beracun. Yang keempat, stabilitas nanoemulsi dipengaruhi oleh parameter lingkungan seperti suhu dan pH. Parameter ini dapat berubah setelah sampai pada pasar. Selanjutnya, surfaktan yang dipilih. Surfaktan yang dipilih untuk minyak tertentu haruslah pertama menurunkan tegangan antarmuka menjadi nilai sangat rendah untuk membantu proses dispersi selama preparasi nanoemulsi, yaitu yang dapat menurunkan tegangan antarmuka sangat rendah atau kurang dari 10 pangkat minus 3 mN per meter antarmuka minyak atau air untuk menghasilkan nanoemulsi. Yang kedua, menunjukkan karakteristik hidrofil lipofil yang sesuai untuk membentuk lapisan penutup antarmuka untuk tipe mikroemulsi yang diinginkan, minyak dalam air, air dalam minyak, atau bikontinu. Yang ketiga, membentuk lapisan tipis yang fleksibel yang segera dapat mengubah bentuk di sekeliling tetesan halus. Terima kasih. Campuran surfaktan dan konsurfaktan. Yang pertama, kebanyakan surfaktan berantai tunggal tidak menurunkan tegangan antarmuka secara mencukupi untuk membentuk mikro atau nanoemulsi atau tidak membentuk struktur yang benar, misalnya HLB. Yang kedua, konsurfaktan ditambahkan untuk menurunkan lebih lanjut tegangan antarmuka di antara fase minyak dan air, mengencerkan daerah hidrokarbon lapis tipis antarmuka dan mempengaruhi lapis tipis penutupan. Yang ketiga, konsurfaktan yang sesuai umumnya molekul kecil topikal alkohol berantai pendek medium sampai C3 sampai C8 yang dapat berdifusi secara cepat di antara fase ruahan minyak air dan antarmuka. Nanoemulsi dan mikroemulsi. Nanoemulsi yang pertama stabil secara kinetika dan termodinamika. Yang kedua,
tidak memiliki stabilitas jangka panjang. Yang ketiga, membutuhkan konsentrasi surfaktan yang lebih rendah untuk pembentukannya. Yang ketiga, nanoemulsi lebih mahal. Mikroemulsi, yang pertama, stabil secara termodinamika. Yang kedua, stabilitas jangka panjang. Yang ketiga, konsentrasi surfaktan yang lebih tinggi. Yang keempat, mikroemulsi lebih murah dibandingkan nanoemulsi. Ada dua macam teknik pembuatan nanoemulsi. Yang pertama, yaitu homogenisasi tekanan tinggi atau high pressure homogenization. Kedua, secara mikrofluidisasi atau mikrofluidization. Teknik pembuatan nanoemulsi yang pertama itu high pressure homogenization. Metode ini menggunakan homogenisasi tekanan tinggi atau piston homogenisasi untuk menghasilkan nanoemulsi dengan ukuran tetesan atau droplet hingga 1 nanometer. Teknik pembuatan nanoemulsi yang kedua yaitu mikrofluidisasi, yang merupakan konsep dasar dari pompa mikrofluidizer tunggal dan interaksi ruang. Mikrofluidisasi ini melibatkan penggunaan perangkat yang fluidizer mikro dengan menggunakan tekanan tinggi, pompa atau tekanan perpindahan sebesar 500 sampai 20.000 PSI yang memaksa produk melewati ruang interaksi yang terdiri dari saluran kecil yang disebut dengan saluran mikro. Kemudian produk ini mengalir melalui saluran mikro menghasilkan partikel yang sangat halus dengan rentang submikron. Kedua larutan yaitu fase air dan fase minyak ini digabungkan bersama-sama dan diproses untuk mendapatkan nanoemulsi yang stabil. Ini merupakan pembentukan tetesan minyak atau urat-urat droplet, di mana mula-mula tetesan minyak yang berukuran besar pecah menjadi tetesan minyak yang berukuran sedang. Kemudian tetesan minyak yang berukuran sedang pecah menjadi tetesan minyak yang berukuran kecil. Lalu yang kedua, bottom up atau self-assembly of oil molecules, di mana minyak dan air dicampur dan dihomogenkan. Namun perlahan molekul minyak naik ke atas dan molekul-molekul minyak bersatu. Minyak dan air tidak dapat bersatu karena memiliki molekul yang berbeda dan tidak dapat mengikat satu sama lain, sehingga minyak akan pecah menjadi molekul kecil dan terpisah dengan air. Fungsi nanoemulsi pertama, transmission electron microscopy. Yang kedua, analisis ukuran droplet nanoemulsi. Yang ketiga, penentuan viskositas. Yang keempat, indeks refraksi. Yang kelima, in vitro skin. Yang keenam, tes iritasi kulit. Yang ketujuh, studi in vivo. Yang kedelapan, studi stabilitas termodinamika. Yang kesembilan, karakterisasi permukaan. Transmission elektron mikroskopi. Yang pertama, morfologi dan struktur nanoemulsi. Yang kedua, formulasi nanoemulsi diencerkan dengan air 1:100. Yang ketiga, setetes nanoemulsi disimpan pada film jaringan berlubang dan diamati setelah pengeringan. Jadi, stabilitas termodinamika yang pertama untuk mengatasi masalah formulasi metastabil. Yang kedua, formulasi yang dipilih disentrifugasi pada 3500 rpm selama 30 menit. Yang ketiga, siklus pemanasan dan pendinginan siklus. Yang keempat, dilakukan 6 siklus antara suhu kulkas dari 4 derajat Celcius dan 45 derajat Celcius selama 48 jam. Yang kelima, proses freeze-thaw siklus dilakukan antara -21 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius. Droplet atau tetesan. Ukuran tetesan dari nanoemulsi ditentukan oleh spektroskop korelasi foton atau photon correlation spectroscopy. Selanjutnya sebanyak 0,1 nanoemulsi didistribusikan dalam air 50 ml. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan jetasif 1000 HS. Cahaya hamburan dipantau pada temperatur 25 Celcius pada sudut 90 Celcius.
Penentuan viskositas. Yang pertama, viskositas formulasi 0,5 gram ditentukan tanpa pengecaran menggunakan profilit DP3 Ultra V 6 0 XV kerucut dan plat renometer pada 25 lebih kurang 0,5 Celsius. Salah satu software yang digunakan untuk perhitungan viskositas adalah S2 6 Reocal. Aplikasi nanoemulsi yang pertama kosmetik, yang kedua antimikroba, yang ketiga vaksin mukosa, yang keempat disinfektan, yang kelima nanoemulsi dalam pengobatan berbagai kondisi penyakit lainnya, yang keenam formulasi nanoemulsi untuk meningkatkan pemberian oral obat yang cepat larut, yang ketujuh nanoemulsi sebagai pihai untuk sediaan transdermal, yang kedelapan nanoemulsi dalam teknologi sel, yang kesembilan nanoemulsi dalam terapi kanker dan dalam pemberian obat yang ditampilkan, yang kesepuluh yang kesebelas oral yang ke-12 topikal yang ke-13 Selanjutnya, oral drug delivery, di mana formulasi nanoemulsi ini menawarkan beberapa keuntungan atas formulasi oral konvensional untuk pemberian oral, termasuk peningkatan penyerapan, meningkatkan potensi klinis dan menurunkan toksisitas obat. Oleh karena itu, nanoemulsi telah dilaporkan sebagai merupakan penghantaran yang ideal obat-obatan seperti steroid, hormon, diuretik, dan antibiotik. Topical drug delivery, di mana penggunaan lesin atau air nanoemulsi untuk penghantaran transderma, indomethacin dan diclofenac juga telah dilaporkan dapat